Saudara, menyambut Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa sepakat bekerjasama. Apa saja kerjasama itu dan bagaimana soal calon presidennya nanti? Kita bahas bersama dengan pengamat politik Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dan akan bergabung Wasekjen PKB Syaiful Huda yang tadi sudah menyatakan bersedia. Kita akan tunggu joinnya Pak Syaiful Huda juga. Yang sudah bergabung saat ini adalah Mas Adi Prayitno. Halo, selamat sore Mas Adi. Selamat sore, Mas. Mas Adi, menarik, banyak yang kaget. Kalau Anda lihatnya bagaimana PKB, Gerindra, Prabowo, Muhaimin? Ya, saya termasuk yang tidak kaget sebenarnya, mengingat PKB ini kan terkesan agak sedikit galau sebenarnya untuk menentukan poros koalisi politiknya. Di KIB juga tidak mau, karena mematok harga mati Caimin sebagai capres. Kemudian setelah itu kan PKB bilang akan berkoalisi dengan PKS, semut merah. Setelah itu kemudian tidak lama PKB membocorkan hubungan rahasianya karena terlibat cinta segitiga dengan PKS dan Partai Demokrat. Orang kemudian berharap partai ini akan menjadi satu koalisi besar ya di luar KIB dan tentu saja di luar PDIP. Kemudian tadi malam tiba-tiba ketemu dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto juga mengungkapkan hal yang sama. Siap berkoalisi di Pilpres, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Saya sulit membayangkan PKB ini agak sedikit konsisten pada satu perahu politik untuk membangun satu koalisi bersama ya. Karena kalau dilihat cenderungan rata-ratanya, PKB ini ibarat orang yang sedang mencari cintanya. Saat ini sedang menabur begitu banyak cinta di banyak partai politik. Sama PKS merasa cocok, dengan Demokrat merasa cocok, dengan Gerindra pun ya, masing-masing cocok. Nah, tinggal Bang Syaiful Huda ini bagaimana membagi Nah, kita akan tanya nih, Mas Adi kebetulan sudah join Pak Syaiful Hudanya. Kemana cinta PKB sebetulnya? Pak Syaiful ditanya, jadi kemana PKB akan berlabuh? Ini hanya kerjasama atau fix jadi koalisi, Pak Syaiful? Ya, selamat sore Mas Adi. Mas Adi terlalu baper itu. Kenapa, Baper, kenapa? Jadi, begini, terkait dengan gagasan menggalang koalisi dengan PKS, dengan Demokrat, dan tadi malam Gus Muhaimin hadir dalam pertemuan dengan Pak Prabowo, itu sebenarnya satu rangkaian yang nggak terpisahkan. Dan ini bisa dicek ke teman-teman PKS dan Demokrat. Jadi perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, semua partai sekarang sedang melakukan penjajakan politik, atau istilahnya Mas Adi tadi itu menebar asmara tadi itu, dan itu sah karena kita dibatasi oleh aturan 20% presiden threshold. Kalau tidak ada itu, saya hampir bisa pastikan semua partai akan mengusung kadernya sendiri. Nah, karena semua partai terkecuali PDIP ada keterbatasan karena tidak ada yang nyampe 20% presiden threshold. Jadi mau tidak mau harus membangun koalisi. Jadi Pak Huda, jadi tadi pertanyaannya ini betul hanya dengan Gerindra atau terbuka juga dengan Demokrat dan PKS ke depannya nih? Terbuka, karena itu kita sampaikan bahwa koalisi ini salah satu opsi namanya adalah Kebangkitan Indonesia Raya ini. Semangatnya adalah inklusif, terbuka bagi partai lain, dan termasuk yang sedang kami gagas sebelumnya dengan PKS dan Demokrat. Tapi kalau sekarang yang udah fixnya Gerindra PKB ya? Ya, pada kesempatan yang baik ini perlu saya kabarkan, kami dengan Demokrat, dengan Gerindra, memastikan untuk membangun koalisi, dan tadi malam sudah dirumuskan terkait dengan komitmen platformnya seperti apa. Dan ya kalau kapan tanggal mainnya ya kita cari waktu yang paling tepat, hari bagus, momentum yang pas. Mas Adi, itu penjelasannya Mas Adi, katanya memang terbuka juga tuh buat Demokrat dan juga PKS. Ya inilah rumitnya membaca manuver politiknya PKB itu ya, karena tidak lama sebelum ketemu Demokrat kan sebenarnya menebar benih-benih cinta dengan PKS. Koalisi semut merah. Kalau bertambah satu partai politik lagi, anggaplah Demokrat, maka disebut dengan koalisi naga merah. Bocorannya pun juga disampaikan secara terbuka. Terjadi cinta segitiga, Demokrat, PKS, dan PKB, yang sangat mungkin berkoalisi ya, dengan salah satu opsinya Caimin
sebagai capres. Nggak lama setelah itu ada kemudian menebar cinta ini PKB dengan Gerindra, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kemudian orang itu meraba-raba sebenarnya jatuh cinta yang sesungguhnya PKB itu kepada siapa? PKS Demokrat kah ataupun kepada Gerindra? Tapi kalau per hari ini kita mendengar statement salah satu elit PKB, Gus Jazilul misalnya, kalau dibaca chemistry-nya itu memang lebih berharap kepada Gerindra supaya benih-benih politiknya itu disambut dengan baik. Ada istilah takdir politik. Nah, itu yang saya kira itu luar biasa. Ketika PKB dengan Gerindra bertemu, ada takdir politik yang sangat mungkin menduetkan Prabowo Subianto dengan Muhaimin. Nah, bicara duet nih karena disinggung sama Mas Adi, saya tembak langsung. Pak Huda, tahan dulu Mas Adi. Tahan sedikit Mas Adi, kita tunggu ya. Pak Huda, jadi gimana tuh duetnya siapa? Prabowo Caimin, Gus Imin atau Gus Imin Prabowo? Karena kan dua-duanya nih kekeh nih, PKB dan juga Gerindra, capresnya kekeh ketua masing-masing. Ya, secara fatsun politik PKB menyadari kursi PKB di bawah Gerindra. Artinya sebagai negarawan, sebagai politisi, Caimin tahu posisi itu, ya Caimin cukup sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Udah ada kesepakatan itu, Pak Huda? Ya, kita lihat saja. Oh, menarik ini, Mas Adi. Ada fatsun politiknya. Caimin jadi wapresnya, cawapresnya. Ya, saya kira memang itu kalkulasi politik rasional ya. PKB ini kan sedang mencari pelabuhan cinta yang realistis, siapa yang kemudian mengajak ke pelaminan. Kalau masih ya, sebatas saling sanjung, saling sambut bagi PKB itu nggak realistis. Ketika Gerindra membukakan pintu yang selebar-lebarnya, ini adalah tawaran politik yang tidak mungkin akan datang yang kedua kalinya. Makanya omongannya agak sedikit maju. Kemungkinan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini menduetkan Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar, sesuatu yang tidak pernah kita dengar ketika PKB dekat dengan PKS, ketika PKB juga dekat dengan Partai Demokrat. Semuanya serba mengayun. Ini potensinya bagaimana, Mas Adi? Prabowo dan Muhaimin? Ya cocok lah, tinggal deklarasi aja. Problemnya Prabowo mau nggak? Itu saja. Kan kita tidak pernah mendengar statement dari elit Gerindra bahwa umpan lambung yang telah disampaikan oleh PKB yang berusaha untuk menduetkan Prabowo dengan Muhaimin itu disambut dengan positif. Karena pada saat yang bersamaan ada dua hal yang sebenarnya menurut saya masih menjadi pertimbangan penting Gerindra dan Prabowo. Satu ya, Gerindra itu masih berharap juga bisa berkoalisi dengan PDIP, entah siapapun nantinya yang akan diusung di Pilpres ya. Mengingat misalnya pintu masuk dalam koalisi saat ini, Gerindra itu kan melalui yang kedua yang paling penting. Tahan dulu Mas Adi. Pak Huda, jadi semalam kesepakatannya gimana? Itu udah fix Prabowo dengan Muhaimin atau wapresnya ini masih dihitung-hitung? Bagaimana sih semalam itu? Ya ini kan paling ideal ya, titik temu yang paling ideal antara Gerindra dan PKB. Gerindra yang selama ini mengusung nasionalisme dan untuk mengelola Indonesia nggak cukup dengan semangat nasionalisme saja. Lalu ketemu dengan PKB yang mengusung sebagai partai yang berbasis agama atau sering disebut sebagai kekuatan religius politik di Indonesia. Jadi ketemu platformnya antara nasionalisme religius. Pada level itu saja saya kira ini koalisi yang terbaik dibanding dari opsi-opsi yang lain. Jadi saya merasa proses ini gayung bersambut karena ada titik temu yang sama antara Gerindra dan kalau suara kader bagaimana soal pertemuan semalam? Jadi setuju juga kalau Muhaimin jadi wapresnya, cawapresnya Prabowo? Pak Huda. Antusiasme kader luar biasa, ini dianggap sebagai kekuatan pasangan figur yang merepresentasikan Indonesia dan kelihatannya teman-teman sudah siap kerja itu. Siap tinggal kerja. Berlayar lah kira-kira. Masih panjang padahal tapi siap kerja. Mas Adi, sebelumnya kan Muhaimin katanya PKB harga mati capresnya Muhaimin, tapi tadi disampaikan Pak Huda jadi cawapresnya Pak Prabowo. Mas Adi. Ya itu yang tadi bacaan politik realistisnya ya, karena dari berbagai penjuru mata angin tentu PKB masih di bawahnya Gerindra, baik perolehan suara pileg ataupun elektabilitas Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto. Cuman saya per hari ini belum pernah
mendengar statement politik Gerindra sebenarnya Mas soal bagaimana opsi yang ditawarkan oleh PKB tentang menduetkan Prabowo dengan Muhaimin Iskandar. Yang terlihat kan adalah bagaimana statement elit politik PKB yang Tapi dahsyat. tantangannya untuk koalisi ini bagaimana ke depan, Mas Adi? Apalagi kalau mau menawarkan Demokrat dan PKS, apa yang harus ditawarkan? Kalau tadi fix. Kalau melihat kecenderungan rata-rata, Prabowo andai maju kembali di 2024, itu kan butuh partner koalisional yang kuat. Yang kedua butuh cawapres yang memiliki elektabilitas yang kuat dan solid, karena posisi elektabilitasnya kan tidak terlampau aman. Artinya apa? Dalam variabel 2024, posisi cawapres itu bukan hanya sebatas pelengkap penderita, bukan hanya sebatas ingin menggugurkan kewajiban Undang-Undang 20% mendaftarkan ke KPU, tidak sesederhana itu. Yang diinginkan tentu saja adalah posisi cawapres yang bisa memberikan insentif elektoral kepada Prabowo Subianto. Dalam berbagai simulasi misalnya, kalau Prabowo dengan cawapres yang tidak terlampau populer, elektabilitasnya rendah, memang sangat mungkin Dan ini Muhaimin bisa memberikan insentif elektoral, Mas Adi? Tergantung kerjanya Pak Huda nih ke depan selama 2 tahun. Apakah misalnya dalam survei yang sering kita lakukan, Bang Muhaimin itu bisa naik signifikan atau Terakhir tidak? saya tanya ya. Ruang 2 tahun yang masih tersisa untuk menggerakkan mesin politiknya itu. Sangat bagus misalnya kalau suara PKB yang 9% dikonversi. Kita tanya ya Pak Huda, terakhir Pak Huda, jadi bagaimana kerjanya apa yang akan ditawarkan kepada partai lain dari koalisi ini untuk memikat suara, menambah elektoral? Ya pasangan ini ideal, karena pasangan yang lain kan juga masih tergantung dengan konfigurasi partai yang pengusungnya. Apa yang dibilang oleh Bang Andi itu misalnya menyebut beberapa nama, ada yang elektabilitasnya tinggi tapi partainya belum menyetujui, ada yang elektabilitasnya tinggi tapi belum punya partai, dideklarasikan oleh partai. Ini PT-nya masuk ya, pasang ini PT-nya masuk ya. Artinya dinamikanya nggak semudah linear yang kita bayangkan. Nah, kami meyakini dinamikanya akan berbeda tahun 2024 dan pasangan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin bisa menjadi spesial di Kompas Petang yang terbaik. Pak Huda sudah menyebutkan pasangan capresnya Prabowo dan Muhaimin Iskandar. Kita tunggu bagaimana kerjanya 2 tahun ke depan, kemana kapal ini akan berlayar. Terima kasih Wasekjen PKB Syaiful Huda dan Adi Praitno, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia. Terima kasih telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang.